Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davis Nizar Zulfikar dengan NIM 2112400001175. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Laravel 8. Yang pertama, pastikan bahwa komputer Anda sudah terpasang PHP, Composer, dan ekstensi PHP yang diperlukan. Yang kedua, kita buka terminal atau command prompt. Kemudian kita coba cek versi PHP kita dengan codingan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 7.4. Kemudian kita cek versi komposer kita dengan codingan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan komposer versi 2.5.4. Kemudian kita membuat project dengan codingan seperti ini. Nah, di sini kita kasih nama project kita. Contoh seperti ini. Jika sudah berhasil, akan seperti ini. Kemudian langkah yang kita akan lakukan adalah setting pada environment. Nah, pada DB database ini kita ganti sesuai nama project kita tadi. Nah, jika sudah, kita buka phpMyAdmin dengan cara kita hidupkan shell terlebih dahulu. Kemudian kita buka lokal php. Nah, jika sudah, kita tambahkan database baru seperti namanya tadi, local. Nah, terus kita buat. Kemudian kita Kemudian di sini saya akan melihatkan URL induk pada project ini. Nah, di sini ini di sini terdapat dua settingan yang berbeda. Yang pertama, prefix to admin alias admin. Settingan ini menetapkan prefix pada URL induk menjadi admin dan menambahkan alias admin pada setiap rute yang didefinisikan di dalam grup ini. Dengan demikian, setiap nama rute di dalam grup ini akan memiliki awalan admin yang mengindikasikan bahwa rute tersebut berada di dalam area admin. Yang kedua,
Settingan ini menambahkan middleware role admin. Pada grup rute ini, middleware adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan sebelum rute dijalankan dan dapat digunakan untuk memeriksa otorisasi pengguna atau memodifikasi permintaan sebelum sampai ke handler rute. Middleware role admin akan memeriksa apakah pengguna yang ingin mengakses rute di dalam grup ini memiliki peran sebagai admin atau tidak. Jika pengguna tidak memiliki peran sebagai admin, maka akses ke rute-rute tersebut akan ditolak dan pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazul Faisti dengan NIM 211-24170. Saya akan melanjutkan dari yang tadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat migration dan model beserta penjelasannya. Langsung saja kita masuk pada direktori proyek Laravel kita. Setelah itu kita masuk ke terminal baru, command prompt. Setelah itu masukkan codingan seperti ini, yaitu php artisan make -2, yaitu terus migration. Setelah itu nama proyek kita yaitu create scope. Di sini saya akan menggunakan members. Setelah itu lagi table. Lalu ketik enter. Karena di sini saya sudah membuat migration dan juga sudah menyetingnya, lalu kita hapus saja. Ketika kita sudah membuat migration, otomatis migration itu akan terbuat di dalam database kita. Kita cari di database atau migration, dan ini adalah tadi create members table. Kita buka. Di sini adalah migrationnya. Pada kode yang sudah saya buat, di sini berisi bagian dari fungsi up pada sebuah migration di Laravel. Ini adalah fungsi up. Fungsi up digunakan untuk membuat tabel baru pada database menggunakan fitur migrasi yang disediakan oleh Laravel. Pada kode yang diberikan fungsi up berisi kode untuk membuat tabel members, yaitu dari mulai ID, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, telepon. Penjelasan dari masing-masing kolom pada tabel members yaitu ID. ID secara otomatis membuat kolom sebagai primary key. Yang kedua adalah nama. Kolom nama ini memiliki tipe data string dan digunakan untuk menyimpan nama. Ketiga adalah alamat untuk menyimpan alamat. Yang keempat ada untuk menyimpan tanggal lahir, menyimpan jenis kelamin, jabatan, dan telepon. Ketika kita sudah membuat migration, lalu kita buka terminal lagi, lalu ketikkan php artisan buat terminal, lalu ketikkan php artisan migrate. Nah, lalu kita enter. Ketika kita menjalankan php artisan migrate pada terminal, dia akan
membuat tabel baru pada database kita langsung, atau otomatis membuat tabel pada database kita di PHPMyAdmin. Kita buka saja PHPMyAdmin. Di sini kita sudah membuat tadi toko online. Kita buka aja toko online. Di sini ada auto numbers, members, migration, dan lain-lainnya yang kita sudah buat migration members tadi. Kita akan coba melihat relasinya, yaitu ketik design note. Ini adalah relasinya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Dan yang kedua adalah langsung saja. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat model. Untuk membuat model pada Laravel 8, yang pertama kita lakukan adalah buka terminal dan arahkan ke direktori root proyek Laravel kita, yaitu kita buka terminal lagi. Setelah itu ketikkan perintah php artisan .2 model serta nama model kita untuk membuat model baru dengan nama sesuai kebutuhan kita. Lalu enter, karena saya sudah membuat modelnya juga. Setelah menjalankan perintah tersebut, Laravel akan membuatkan file model baru pada direktori app dengan nama yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Buka file model tersebut dan coba kita buka saja ketika tadi kita sudah membuat member. Di sini adalah hasil yang kita buat dari model tersebut. Di sini ada beberapa kode yang diberikan merupakan bagian dari definisi member pada Laravel. Model member merupakan turunan dari kelas model dan terkait dengan tabel members pada database. Pada kode ini terdapat sebuah property variable yang digunakan untuk menentukan kolom-kolom pada tabel members yang dapat diisi melalui form atau input dari pengguna. Contohnya adalah nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Property variable juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan di aplikasi dari serangan seperti mass segment dengan menentukan kolom-kolom yang dapat diisi secara eksplisit. Maka kolom-kolom lain yang tidak terdaftar pada variable akan diabaikan oleh Laravel saat melakukan penyimpanan data ke dalam database. Dalam contoh kode ini, kolom-kolom yang terdaftar pada variable adalah nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Itu adalah sedikit bagaimana cara membuat migration dan model beserta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur CRUD dengan teknik query builder dan juga record ORM menggunakan database yang sudah dibuat. Yang pertama, saya menggunakan member controller untuk CRUD-nya. Yang pertama yaitu public function index. Kode ini dideklarasikan sebagai function, memiliki tugas untuk mengambil data semua member dari model member dan mengirimkannya ke view admin member index untuk ditampilkan. Untuk data ini member all ini mengambil
data semua member dari model member. Untuk yang mengirimkan data member ke view admin member index, yaitu view return mengirimkan admin member index. Dengan demikian, ketika fungsi index ini dipanggil, maka akan mengambil data member dari model member dan kemudian mengirimkannya ke view admin member index. Yang selanjutnya yaitu public function create. Kode ini adalah sebuah fungsi. Kode public function create ini adalah sebuah fungsi bernama create yang digunakan sebagai public function, memiliki tugas untuk menampilkan halaman form untuk membuat data baru. Kita coba cek data baru untuk menambahkan data baru. Ini adalah untuk create. Di sini kita bisa memasukkan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kita tambah. Di sini sudah tertambahkan. Ini kembali lagi. Yang ketiga yaitu adalah public function store request. Kode ini adalah untuk sebagai menyimpan data baru yang diinputkan oleh pengguna halaman form. Pertama itu ada nama, alamat, tanggal lahir. Untuk kode data new member ini adalah membuat objek baru untuk model member, dan kode ini untuk mengisi data pada objek baru dengan data dari input kode. Dan data save ini adalah untuk menyimpan data, dan untuk redirect admin member ini adalah mengarahkan user ke halaman daftar member setelah data berhasil. Kita coba cek, yaitu menyimpan data. Kita masuk tadi, kita tambah lagi, masukkan nama, alamat, tanggal lahir, dan tambah. Ketika kita menambah, otomatis itu akan menyimpan pada direktori proyek kita di web kita. Dan selanjutnya yaitu adalah public function edit. Public function edit ini memiliki tugas untuk menampilkan halaman form edit data member, dan untuk kode member where, di mana ID mengambil data member yang akan diedit berdasarkan ID. Yang untuk return view admin member edit compact member yaitu menampilkan halaman form edit data member. Setelah data member berhasil diambil, kita menampilkan halaman form. Data member dengan menggunakan fungsi view tadi pada Laravel. Nama view yang digunakan adalah admin member edit. Yang fungsi view ini menerima dua parameter, yaitu nama view dan data yang ingin dikirimkan ke view tersebut. Pada kode data view ini,
data yang dikirimkan ke view adalah data member yang ingin diedit, yaitu member menggunakan fungsi compact. Menggunakan fungsi compact ini yang mengubah variabel member. Dalam hal ini, variabel member akan tersedia di halaman view sehingga dapat ditampilkan atau diakses di halaman tersebut. Kita coba buktikan. Nah, klik edit. Jadi dalam edit kita edit. Kita edit. Otomatis dia akan menyimpan tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah public function update. Public function update adalah memiliki tugas untuk memperbarui data member yang telah diubah menjadi from edit. Pada baris pertama, kita dapat mengambil data member. Kita dapat mengambil data member yang akan diupdate berdasarkan ID yang yang kita ambil dari parameter fungsi ID. Kita menggunakan metode find or find untuk mencari data yang cocok berdasarkan ID dan memberikan respons 404 not found jika tidak ditemukan. Selanjutnya pada baris kedua kita mengambil data yang dikirimkan melalui form edit menggunakan request dan mengisi variabel data dengan data baru yang ingin diupdate. Setelah itu pada baris ini kita memperbarui data member dengan menggunakan metode fill yang akan mengisi nilai pada atribut objek dengan nilai yang baru dari variabel data. Kemudian kita menggunakan metode save untuk menyimpan perubahan data pada database. Setelah data berhasil tersimpan, kita menampilkan pesan berhasil atau gagal menggunakan fungsi request, session dan flash. Itu adalah sukses data berhasil diubah atau error data gagal diubah. Kita coba buktikan. Kita update. Yang selanjutnya yaitu public function destroy atau yang biasa kita kenal dengan delete, public function delete. Public function destroy sendiri dijelaskan untuk menghapus data member
berdasarkan ID yang dipilih pada halaman daftar member. Nah, ada ID 1, 2, 3, 4. Kita pilih untuk untuk kode pada baris pertama ini yang akan dihapus. Kita mengambil data member yang akan dihapus berdasarkan ID yang diambil dari parameter fungsi ID menggunakan metode find or hide untuk mencari data yang cocok berdasarkan ID dan memberikan respon 404 namun jika tidak ditemukan. Untuk baris yang selanjutnya yaitu menghapus data member dengan menggunakan delete. Setelah data berhasil dihapus, kita menampilkan pesan berhasil, pesan session sehingga bisa ditampilkan di halaman yang berbeda dengan menggunakan fungsi request session flash. Data berhasil dihapus atau data gagal dihapus dengan menggunakan parameter key dan value yang sesuai. Contohnya ini adalah tampilan data tampilan fungsi request session untuk mendapatkan pesan ke session. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Oke. Terakhir pada baris ini kita menggunakan kembali halaman daftar member dengan menggunakan operasi delete admin member. Fungsi ini akan mengarahkan kembali ke halaman yang dituju setelah selesai menghapus data. Menghapus dan kembali ke tabel member lagi. Sekian dari saya, itu ada sedikit penjelasan mengenai CRUD, itu mulai dari create, update, dan apabila ada kesalahan dalam mengucapkan hal ataupun dalam menjelaskan proyek ini, mohon dimaafkan. Saya dan teman saya Nizar berpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.